Tak pasti, dia pasti akan, kemarin masih ragu akan kita laporkan, tapi sekarang dia pasti akan kabur. Ya kalau kalian punya idola itu kabur, ya buat apa? Harus tanggung jawab. Kalau itu benar, ngapain kabur? Kalau perlu batalkan tiketnya, kemudian selesaikan persoalan hukum sini, yakinkan bahwa perbuatan itu benar dan akan didukung oleh masyarakat. Tapi kalau tidak, ya berarti dia kabur. Ya sedih aja, tapi bagaimana ya harus kerja, kan tanggung jawab. Mengungkapkan kalimat-kalimat yang tidak senonoh. Oleh karena itu kami datang melapor dan diterima dengan baik oleh Polres Jakarta Selatan. Kemudian dikaji pasal yang kena adalah pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Ancaman hukumannya 6 tahun penjara. Kita minta agar Mangkor ini segera dicegah untuk keluar negeri, dicekal, karena ini persoalan pornografi. Nah, oleh karena itu kami minta pihak kepolisian untuk mempercepat, kalau perlu dia jangan lolos ke luar negeri. Sekarang terserah kan, tapi dia mau mengakui nggak? Itu. Tapi di podcast Kamela ini katanya dia punya anak di Medan. Bukan, itu adopsi, anak dari temannya yang perempuan. Bukan, itu bukan anak. Bagaimana dia melahirkan dari mana? Orang dia rahim nggak punya. Dia bukan mandul ya, tapi dia tidak punya rahim. Memang orangnya ramah gitu ya. Terus dia memang dibilang centilnya juga lucu, kocak, memang bikin ngakak. Terus apa adanya, memang dari dulu kayak gitu. Saya bilang ini orang nggak berubah ya, nggak berubah gayanya begitu, emang apa adanya, bicara apa adanya, terus gayanya ya begitu, nggak dibikin-bikin. Pengacara Farhad Abbas resmi melaporkan Bunda Korla ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait pasal Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Hanya dalam hitungan jam usai dilaporkan oleh Farhad Abbas ke Polres Metro Jakarta Selatan, Bunda Korla dikabarkan kembali ke Jerman, negara tempat dirinya tinggal dan bekerja. Mengetahui Bunda Korla akan kembali ke Jerman, Farhad Abbas meminta pihak kepolisian untuk mencekal Bunda Korla berpergian ke luar negeri. Kembalinya Bunda Korla ke Jerman tidak hanya mendapat respon dari Farhad Abbas, tetapi juga oleh Ivan Gunawan. Lantas, seperti apa tanggapan keduanya? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Entah kebetulan atau tidak, tepat sehari setelah dilaporkan Farhad Abbas ke Polres Metro Jakarta Selatan, Cynthia Korla Priscilia atau yang lebih dikenal dengan Bunda Korla, kemarin memutuskan kembali ke Jerman, negara tempat Bunda Korla tinggal dan bekerja selama ini. Saat ditemui awak media di bandara, perempuan yang mendapat julukan Ratu Jreng dari penggemarnya itu menuturkan jika dirinya harus kembali beraktivitas sesuai dengan jadwal. Dengan kata lain, hari liburannya ke Indonesia sudah habis. Kembalinya Bunda Korla ke Jerman mendapat respon beragam dari warganet. Mengingat selama berlibur ke tanah air, Bunda Korla terlibat berbagai polemik dengan sejumlah rekan artis. Lantas, seperti apa tanggapan Farhad Abbas dan Ivan Gunawan dengan kembalinya Bunda Korla ke Jerman? Bisa dengan mereka pulang ke Jerman, Bunda. Mereka sedih lah karena Bunda kan memang hari-harinya Bunda mau apa Bunda ke Jerman, Bunda? banyak. Ya sedih aja, tapi bagaimana ya harus kerja, kan tanggung jawab. Bahagia banget, banyak yang sayang sama Bunda, banyak yang perhatian sama Bunda. Ini semua rezeki dari Allah. Bunda seperti kayak Allah mengangkat derajat Bunda. Ya itulah, kalau kita jadi orang yang baik, yang di langit akan sayang sama kita, yang di bumi juga akan sayang sama kita. Oke, teman. Dia pasti akan, kemarin masih ragu akan kita laporkan, tapi sekarang dia pasti akan kabur. Ya kalau kalian punya idola itu kabur, ya buat apa dong? Harus tanggung jawab dong. Kalau itu benar, ngapain kabur? Kalau perlu batalkan tiketnya, kemudian selesaikan persoalan hukum di sini, yakinkan bahwa perbuatan itu benar dan akan didukung oleh masyarakat. Tapi kalau tidak, ya berarti dia kabur.
Kalau klarifikasi pulang ke negeri sana, yaitu kan negeri Jerman ya, tempat dia cari makan, bukan dia itu punya negeri yang membuat warga Indonesia negeri Indonesia. Kalau orang Indonesia ya tinggal dan cari jodoh, cari kerja di sini. Kalau hanya di sana terlantung-lantung keluarga yang nggak jelas di sana, ya buat apa? Itu menjadi pertanyaan kami, kenapa tidak berubah dalam jangka waktu sekian sampai saat ini hanya berubah. Dan dia jangan mentang-mentang dia ngetop, kemudian dikelilingi oleh orang ngetop yang ingin viral-viralan, yang jualan hidupnya dari situ, mencari pencarian, jadi jual iklan kayak Raffi Ahmad, Ivan, Gunawan, dan lain sebagainya. Juragan 99 ya, jangan juga dia merasa diperlakukan, karena memang ada kepentingan di antara mereka itu simbiosis mutualisme. Makin heboh, makin jelek, makin heboh dia, makin enak, makin dicium, makin diperlakukan seperti raja dan dewa gitu. Nah, inilah pola pikir yang kita anggap salah selama ini. Mereka adalah komunitas-komunitas yang hanya seperti itu membuat sensasi. Bagi saya nggak ada masalah. Ya memang Bunda sesuai dengan schedule harus pulang tanggal 31 karena tanggal 2 Bunda udah harus berangkat kerja. Jadi Bunda kembali ke rutinitas awalnya Bunda di restoran. Jadi ya gitu, berat sih, dia sedih. Berat sih, karena kan sama di Jakarta itu selalu memperhatikan Bunda. Dari pertama nyampe sampai pakai protokol, pakai polisi. Waktu show juga selalu bilang hati-hati tuh Bunda, jangan sampai ditarik-tarik. Makannya gimana, minumnya gimana, Bunda udah mandi tuh gimana, tolong jagain. Pokoknya Ivan tuh memperhatikan Bunda tuh seperti emaknya sendiri gitu. Setiap momen berharga ya, karena Bunda ini kan nggak pernah lepas dari kelucuan, dari naturalnya dia, ya Bunda tuh orang yang paling spontan sih gitu. Jadi pastinya kita yang biasa ada di sekitar Bunda pasti kita kehilangan dengan kepergian dia gitu. Tapi ya semoga Bunda bisa dapat cuti lagi dan bisa pulang ke Indonesia. Ya udah pasti sedih lah, sewajarnya orang mau yang tadinya ya Bunda kan di Jerman nggak ada keluarga, nggak ada yang perhatiin gitu kan. Di sini kan ada keluarga baru. Ya pasti ngerasa kehilangan. Bunda kan tahu konsekuensinya seperti apa. Bunda harus kembali kerja karena ada kontrak kerja gitu kan. Jadi dia pasti tahu membagi peran dalam hidupnya seperti apa. Kalau aku sih nggak menyarankan ya, aku menyarankan Bunda tetap di Jerman aja. Ya nangislah namanya, Bunga memberikan tips buat ibu-ibu yang di sini, tetap bersabar, jangan saling julid, sayangin sesama manusia, hormati sesama perbedaan, jangan suka menghakimi orang, jangan suka membuka aib orang, sembunyikan aib orang biar disembunyikan aib kita di akhirat. Ya, jangan mencoba untuk menjatuhkan derajat orang, harga diri orang, menaikkan harga itu susah. Allah itu menaikkan harga diri kita, lalu orang menjatuhkan itu dosa yang paling besar. Boleh tanya sama Ustaz para ceramah, tanya. Allah mengangkat rezeki kita, Allah mengangkat derajat kita, Allah manusia mencoba untuk menjatuhkannya. Ngerti? Ancaman Farhad Abbas yang akan melaporkan Bunda Korla ke polisi bukanlah gertak sambal. Mantan suami Nia Daniati itu benar-benar membuktikan ucapannya. Kemarin, Senin 30 Januari 2022, Farhad Abbas resmi melaporkan Bunda Korla ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE dengan ancaman 6 tahun penjara. Sebelumnya, Farhad Abbas sudah terlebih dulu melayangkan somasi pada Bunda Korla. Alih-alih mendapat tanggapan, justru Bunda Korla sama sekali tidak merespon somasi yang dilayangkan Farhad Abbas. Lantas, apa yang membuat Farhad Abbas melaporkan Bunda Korla ke Polres Metro Jakarta Selatan? Saudara CC Mamang Korla yang kita laporkan. Saksinya ada 3 orang, kemudian Senin 30 Januari, ya kita lihat sepintas saja. Intinya, selama ini kita bukan mempersoalkan tentang transgender, apapun kelaminnya itu nggak ada masalah buat kita. Yang jelas itu memang tidak ada keterbukaan. Hanya mengatakan kalau orang menanyakan itu bisa dipidana katanya. Bagi saya nggak peduli. Karena kita pengen tahu, kalau kamu itu laki-laki, ya kamu jangan cium-cium istri-istrinya orang.
Cium suami-suami harus hati-hati juga. Apakah pengangkatan perubahan status itu melalui undang-undang di mana? Apakah disahkan oleh hukum Indonesia? Kalau dia menggunakan KTP Indonesia, berarti kan dia ada statusnya laki atau perempuan, kan kira-kira seperti itu. Tapi saya nggak akan masuk ke ranah tersebut. Yang kita persoalkan adalah kamu terkenal memiliki akun media sosial. Akun media sosial di situ kamu teriak-teriak, kemudian kalimat-kalimat yang tidak sesuai dengan Pancasila, yang tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia, melanggar hukum Indonesia, melanggar norma sosial, norma kesusilaan, melanggar ketertiban umum. Jadi mungkin sebagian yang pro sama dia tidak mengerti kenapa kami laporkan. Ini untuk mencegah, mengungkapkan kalimat-kalimat yang tidak senonoh. Oleh karena itu kami datang melapor dan diterima dengan baik oleh Polres Jakarta Selatan. Kemudian dikaji pasalnya karena adalah pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Ancaman hukumannya 6 tahun penjara. Nah, kemudian kita minta agar Mangkor ini segera dicegah untuk keluar negeri, dicekal, karena ini persoalan pornografi. Nah, oleh karena itu kami minta pihak kepolisian untuk mempercepat, kalau perlu dia jangan lolos ke luar negeri. Karena kalau lolos ke luar negeri, kita proses tunggu waktunya lama. Kita khawatirkan bisa nanti dia pindah warga negara. Padahal kan kita udah ingatkan, kita udah somasi. Kamu minta maaf, kemudian merubah perilaku, kemudian menyatakan itu adalah satu kekeliruan, mungkin tidak akan kita membuat laporan seperti ini. Tapi karena dianggap kita ini cerewet, kurang urusan, kurang kerja dan lain sebagainya, enggak. Ini adalah peran serta kita sebagai warga negara, sebagai satu lembaga swadaya masyarakat yang punya kepedulian terhadap perkembangan anak, perkembangan masyarakat yang tercoreng atau tercederai dengan norma-norma asusila atau norma sosial. Itulah kita turun tangan langsung untuk membuat laporan ini. Di samping perkataan-perkataan cabul tersebut disampaikan di luar negeri, ada beberapa bukti yang kita temukan di video di media sosial kan di Jakarta maupun di Indonesia. Ada beberapa orang polisi juga katanya lucu-lucu gitu. Ada juga nggak bisa. Ini yang tidak benar. Sebenarnya tanpa Farhat laporkan harusnya polisi mengambil tindak, karena polisi punya namanya polisi media sosial yang bisa mencegah gitu. Bahkan Kemenkominfo bisa memblokir akun daripada Mangkor lah. Tapi tidak dilakukan. Mungkin ada istri-istri petinggi ini senang dengan hiburan seperti itu tanpa melihat, memperhatikan dampak akibat demam Mangkor lain. Awalnya saya berpikir dia akan menanggapi, ternyata tidak, malah ngejek-ngejek. Bukannya malu memperbaiki diri, malah makin katanya bukan urusan dia mau jadi lonte, mau jadi apapun siap, nggak, itu kan urusan kita, bukan. Memang kamu nggak punya urusan, tapi di media sosial itu udah urusan umum. Siapa saja yang melanggar mencederai, yang ada terugikan akan dapat melaporkan Mangkor. Tidak hanya saya, siapa aja bisa. Terlepas dari kabar Bunda Korla yang dilaporkan ke polisi dan kabar kembalinya Bunda Korla ke Jerman, pemberitaan terkait asal-usul Bunda Korla masih santer dibicarakan. Tidak sedikit yang menuding jika Bunda Korla ialah seorang transgender, sebagaimana yang dituduhkan oleh Nikita Mirzani dan Farhat Abbas. Keduanya kompak dengan mengatakan jika Bunda Korla seorang transgender. Kabar mengenai asal-usul Bunda Korla yang dituding sebagai transgender akhirnya terdengar juga ke telinga para sahabat Bunda Korla. Lantas, seperti apa mereka merespon kabar pemberitaan tersebut? Kemudian tokoh-tokoh yang dekat yang sudah menganggap saudara, menganggap bintang dan foto-foto dengan tokoh yang kita laporkan ini, hendaklah mereka segera mengingatkan agar jangan sampai ada perbuatan ulang lagi, kalimat-kalimat kelamin-kelamin dan kalimat-kalimat yang tidak bagus. Karena menurut saya wanita di Indonesia itu nggak ada yang begitu. Nggak ada Indonesia perempuan teriak-teriak ala kelamin itu, nggak ada. Kan nggak boleh naikin transgender. Tapi Nyai Kan nggak boleh beritain transgender, nanti di ini KPI pusat loh. tapi udah yakin. Ada buktinya nggak sih? Nyanya punya bukti? Suruh aja dia ke rumah sakit cek bareng-bareng. Bukan bunda, dia laki-laki. Kamu nggak boleh sebetulnya tahu beritain tentang bencong. Dia itu
Sekarang terserah kan, tapi dia mau mengakui nggak? Itu. Tapi di podcast Pamela ini katanya dia punya anak di Medan. Gitu. Bukan, itu adopsi, anak dari temennya yang perempuan. Bukan, itu bukan anak. Bagaimana dia melahirkan dari mana? Orang dia rahim nggak punya. Dia bukan mandul ya, tapi dia tidak punya rahim. Jangan bongkar aibnya, jangan ya, jangan mencoba untuk ngorek-ngorek apapun gendernya. Saya awal ketemu Cynthia Korla, saya panggilnya Cynthia ya. Saya lebih suka panggil Cynthia, kayaknya lebih cantik nama itu, Cynthia Korla. Tapi orang sekarang lebih tahu Bunda Korla. Saya juga kaget. Tapi sebelum viral, saya tuh suka tengok-tengok dia punya live. Ini teman aku bilang gitu. Aduh, di Jerman waktu itu dulu di Paris. Dia tuh pencinta Swarovski. Memang orangnya ramah gitu ya. Terus dia memang dibilang centilnya juga lucu, kocak memang, bikin ngakak. Terus apa adanya, memang dari dulu kayak gitu. Saya bilang ini orang nggak berubah ya, nggak berubah gayanya begitu, emang apa adanya, bicara apa adanya, terus gayanya ya begitu, nggak dibikin-bikin. Ya dia jalannya fashion gitu, jalannya dia bergaya-gaya, orang liatin dia cuek gitu loh. Kita jadi terhibur banget kalau jalan sama dia seperti itu. Memang dia membuat suasana apapun, kalau kita udah kumpul tuh bikin ngakak gitu loh, karena ya tingkahnya yang emang apa adanya, bicara begitu, bicara apa adanya. Kalau bilang kamu bisa kan bicara yang agak halus, saya tuh anak Medan, katanya nggak bisa bicara kayak Mbak Ayu, lebih lus-lus, nggak bisa. Sempat komunikasi berapa bulan yang lalu, aku kan rencananya mau syuting di luar, di Belanda sama Jerman itu. Nah rencananya waktu itu pengen ngajak si Cynthianya, udah korlanya belum seheboh sekarang, udah viral tapi belum seheboh sekarang. Sempat tuh, lo mau nggak main 1 scene 2 scene? Nah dia dengan sombongan dia, ntar lihat schedule gue ya, kata dia gitu. Nah tapi karena ada ngurus perizinannya aku dengar kurang, maksudnya masih belum oke syuting di sana, jadi di hold gitu. Karena kita udah capek menghibur orang kan gitu. Nah itu yang dialamin sama artis-artis juga. Jadi kan sekarang artis-artis itu menghibur orang. Di saat dia udah capek, pengen relax, dia nonton Cynthia, dia terhibur gitu. Makanya artis-artis ngefans sama dia. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.